Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak RT, Bapak RW, Bapak pengurus Masjid Darul Aman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan sungguh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada malam hari ini, malam yang ke-13 pada bulan yang suci dari Zat yang Maha Suci dan untuk hamba-hambanya yang suci. Salawat dan salam buat baginda tercinta Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada satupun syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada kita kecuali di sana ada sebuah hikmah yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita saum Ramadan. Apa hikmah saum Ramadan itu? Hikmahnya adalah yang sering dikatakan oleh para mubalik kita, oleh ustaz-ustaz kita, adalah kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu tattaqun? Tattaqun itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya la'allakum tattaqun itu adalah ada sebuah perubahan di dalam diri seseorang itu. Berubah dirinya setelah Ramadan ini. Maka itu disebut dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itulah yang Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Subhanallah. Ternyata orang-orang yang Allah berikan dia petunjuk, dapat petunjuknya pada bulan suci Ramadan ini. Zadahum huda, akan Allah tambah petunjuknya. Wa atahum taqwahum, akan Allah anugerahkan ketakwaan kepada mereka. Subhanallah. Maka kalau kita melihat misalnya kupu-kupu yang indah hinggap di bunga-bunga yang cantik yang indah, subhanallah. Dari mana kupu-kupu itu? Dari ulat, dari telur dia menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Maka kan perlu proses, perlu perubahan di sana. Dari telur proses dia, perubahan dia ke ulat, ulat dia perubahan ke kepompong, kepompong perubahan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Begitu sebenarnya puasa Ramadan ini membuat kita sebenarnya berubah kita nantinya setelah Ramadan ini dengan saum Ramadan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, berapa umur kita sekarang? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Di belakang ada enggak ibu yang umurnya 50 tahun? Ada? Ada. Coba. Kalau dipotong masa anak-anaknya 15 tahun, berarti sisa umurnya adalah 35 tahun. Berarti ibu berpuasa Ramadan selama 35 kali dalam hidupnya. Subhanallah. Iya? Iya. Ada enggak perubahan dalam diri kita? Atau sama saja dengan sebelumnya? Kalau tidak ada sebuah perubahan, maka kita khawatir Bapak Ibu sekalian. Apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Subhanallah, na'udzubillah. Kebanyakan orang yang berpuasa Ramadan tak ada pahala puasanya. Tak ada pahala puasanya kecuali hanya dia mendapatkan
dahaga saja, lapar saja dia dapatkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah sebenarnya perlu ada sebuah perubahan. Maka salah satu adalah ingin kita berubah pada bulan suci Ramadan ini apa? Kita akan berubah cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebenarnya? Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa sebenarnya tidak ada sebuah perubahan itu? Tak omuinyo disekolahkan dengan sekolah Ramadan. Orang tak mau dia jamaah di masjid. Kenapa dia tidak mau jamaah di masjid? Orang jamaah masjid Ramadan itu lihat di kafe depan itu penuh sama orang itu. Tak mau dia mendengarkan ustaz-ustaz pengajian. Kenapa? Tak pedulikan madrasah Ramadan itu. Padahal kita 30 hari Bapak Ibu sekalian dididik oleh Allah 30 hari lamanya. Ada sebuah riset. Ada anak ayam saja, kalau dia dididik 2 minggu saja, 14 hari. Pagi dikeluarkan dari kandangnya, dikasih dia makan. Sore dimasukkan lagi dia ke kandangnya. Dalam 14 hari, 2 minggu, tahu dia itu. Mana tempat dia keluar, mana tuannya yang ingin memberikan dia makan, mana nanti sore dia masuk lagi ke kandangnya. Itu cuma 14 hari. Kita, Allah berikan kita akal, kita berikan kita hati yang luar biasa bersih ini. 30 hari kita jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Berubah cara kita untuk bermuamalah dengan Al-Qur'an. Quran yang jelas kita sebutkan, definisinya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui malaikat Jibril yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an ini adalah setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an, tak ada yang tak mulia dia. Allah menurunkan Al-Qur'an ini melalui siapa? Malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran ini kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia yang luar biasa. Allah turunkan pada malam apa? Al-Quran ini pada bulan puasa Ramadan. Bulan yang mulia yang luar biasa. Allah di mana tempat Allah turunkan Al-Quran? 2 tempat saja, di Mekah dan Madinah. Tempat yang mulia kedua-duanya adalah Mekah dan Madinah. Siapa yang membaca Al-Quran, maka adalah orang-orang yang mulia ternyata subhanallah. Luar biasa mulianya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah Al-Quran. Saking mulianya. Saking mulianya. Tak boleh disentuh oleh orang-orang yang berhadas dia. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka itu saking mulianya Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu Bapak Ibu sekalian. Tentu kemuliaan itulah sebenarnya yang akan kita ambil sebenarnya. Yang kita ambil manfaat dari kemuliaan Al-Quran itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jangankan membacakan Al-Quran saja. Kita harus memilikinya dulu. Ada orang yang mempunyai mobil luar biasa. Mobilnya mewah luar biasa untuk anaknya satu persatu. Tapi Al-Quran di rumahnya cuma satu saja. Ada orang yang kebunnya yang luar biasa luasnya. Tapi justru Al-Quran di rumahnya cuma 2 saja. Padahal Al-Quran itu adalah yang mulia. Ini adalah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau bisa kita koleksi Quran itu. Bukan koleksi untuk indah keindahan saja. Ini adalah tahun berapa? Ini adalah untuk tahsin kita. Ini adalah untuk terjemahan kita. Kita koleksi Quran itu di rumah kita. Apalagi di mobil kita. Ini Bapak-bapak, Ibu sekalian, dengan Al-Quran ini terjauh kita sebenarnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang orang bermaksiat, orang mesum, orang berselingkuh bukan di hotel lagi. Orang berselingkuh di mobilnya. Dalam mobil sekarang orang berselingkuh, berzina dalam mobilnya ada. Tapi ketika misalnya Al-Quran ini misalnya kita taruh dalam mobil kita, terhindar kita insya Allah dari membawa perempuan-perempuan, membawa laki-laki yang orang-orang lain. Subhanallah, luar biasa ternyata hikmah Quran itu. Kaum muslimin rahimakumullah, apa kemuliaan kita untuk membaca Al-Quran itu? Pertama adalah kita Quran ini bagi yang membacanya adalah mendapat syafaat pada hari kiamat, pada hari yaumil akhir. Itulah yang baginda Rasul sampaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk sebagai syafaat, untuk penolong kita besok pada hari kiamat. Apalagi untuk hikmah membaca Al-Quran itu. Nabi sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Ada enggak Nabi sebutkan yang mulia itu adalah orang sebagai pejabat tinggi? Tidak disebutkan. Ada enggak orang yang banyak hartanya? Tidak juga disebutkan. Tapi justru Allah sebutkan, Nabi sebutkan, sebaik-baik kamu itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita dan semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi untuk kemuliaan kita untuk baca Al-Quran ini. Kita yang membaca Al-Quran akan bersama para malaikat Allah pada hari kiamat. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa makhirun bih. Orang yang membaca Al-Quran, pandai dia untuk membacanya, hebat dia untuk membacanya. Ma'as-safaril kiramil birarah. Maka dia akan bersama malaikat-malaikat Allah pada hari kiamat nanti. Dan apalagi bagi orang-orang yang terbata-bata bacanya, tak bisa dia sempurna baca Al-Qur'annya, maka dia akan apa? Alaihi syakkun lahu ajron. Dia akan mendapatkan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena membacanya pertama, dan yang kedua karena terbata-batanya. Subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi hikmah Quran itu menenteramkan hati kita, membuat kita tenang, sebagai obat untuk kita. Al-Quran itu asal kita baca dia akan tenang hati kita. Dengan tenang itu akan jauh semua penyakit yang dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, kenapa orang membaca Al-Quran tak ada tenang hatinya? Tak ada dia sembuh-sembuh dari penyakitnya. Tak juga dia aman dalam hidupnya. Kenapa kira-kira? Karena membaca Al-Quran tak dihayati dia. Membaca itu saja. Memang pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Al-Quran itu dibaca, dipahami, dipelajari, ditadabburi Quran itu, kemudian diamalkan, di sanalah nanti akan ada sebuah ketenangan untuk kita, dan apalagi sebagai obat sebenarnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terlewatkan bulan suci Ramadan ini, kita jadikan sebagai untuk membaca Al-Quran. Quran adalah sebagai pondasi kita, sebagai pedoman ke dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dan sekali lagi kita ingatkan untuk kita semuanya, jangan sampai kita terlupakan untuk membaca Al-Quran. Minimal satu kali kita menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Fa'tabiru ya undil absar. Mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.